Baik. Yang mau kita bahas di pelajaran PPKN hari ini itu adalah tentang aturan-aturan ketika jam istirahat di sekolah. Aturan-aturan itu meliputi hal-hal yang boleh maupun tidak boleh kita lakukan ketika jam istirahat. Lalu yang kedua tentang aturan atau cara-cara merawat tanaman yang ada di sekolah. Jadi hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama adalah aturan-aturan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika jam istirahat di sekolah. Yang kedua adalah tentang cara-cara merawat tanaman. Nah, sebelum kita membuka lembaran-lembaran buku cetak, coba sebutkan kira-kira apa saja aturan-aturan atau hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan ketika jam istirahat di sekolah. Misalnya apa, Yasta? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Yasta, ini aturan ketika jam istirahat, ya. Ketika jam istirahat, bukan pelajaran. Oke. Emily. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagus. Maura. Saya, Pak. Tidak boleh teriak. Tidak boleh teriak-teriak, ya. Walaupun jam istirahat tetap harus menjaga ketertiban. Ya, tidak boleh teriak-teriak. Kita berbagi makanan pada teman. Makanan kepada teman. Boleh. Keiko. Pada jam istirahat tidak boleh mencabut tanaman sekitar sekolah. Bagus. Tidak boleh mencabuti tanaman. Aldrik. Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem, betul sekali ya. Kalau sama teman tuh harus rukun, tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Malu-maluin. Piano. Dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali Bapak Ibu. Ya, bagus. Tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. Jason, bisa menyebutkan lagi? Menolong teman yang sedang jatuh. Ya, menolong teman yang terjatuh ketika sedang bermain. Akila? Tidak boleh lari-larian Tidak boleh lari-larian di mana? Di toilet? di kelas. Oh, di kelas. Iya. Tidak boleh lari-larian di kelas. Ya, walaupun jam istirahat, kamu lari-larian itu di halaman kalau mau lari-larian. Jangan di dalam kelas, nanti beresiko nabrak-nabrak meja maupun kursi. Oke, Evan? Tidak boleh mendorong teman. Tidak boleh mendorong-dorong teman. Ya, nanti kalau jatuh, terluka, kasihan. Sony? Boleh marah-marah bersama teman. Tidak boleh marah-marah. Apa, Sony? Ulangi, Son. Tidak boleh marah-marah sama teman. Tidak boleh marah-marah. Ya, kalau mau menegur, menegur aja biasa, nggak usah pakai emosi, jangan marah-marah. Ya, Aldrik. Tidak boleh berkata kasar. Bagus. Giovanni. Tidak boleh mengejek teman.
tidak boleh mengejek teman, ya. Karena semua orang diciptakan baik, jadi tidak ada yang jelek, jadi nggak boleh menjelek-jelekan teman. Maura? Tidak boleh memukul teman. Nah, apalagi memukul teman ya, nggak boleh ya. Kita Tidak boleh merusak barang teman. tidak boleh merusak barang teman, betul. Keiko? Tidak boleh mencuri tas atau Ya, apapun itu yang namanya mencuri itu jelas-jelas tidak boleh, ya. Di 10 perintah Allah kan juga ada dilarang mencuri. Ya, nggak boleh ya. Jadi banyak hal yang bisa disebutkan ketika berbicara tentang aturan-aturan ketika sedang jam istirahat. Baik, mari kita intip bukunya. Kita ke halaman 62. Ya. Sudah Pak Aldi. Oke. Sudah Pak. Di halaman 62 Sudah Pak. pada jam istirahat ini ya. Nih. Maura, silakan dibaca. Pak. Ayo Maura. Ayo mengamati. Hari ini Tony lupa membawa bekal. Oke, Alvaro. Tony merasa lapar. Good. Aldrik. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Good. Evan. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Oke. Sony. Ibu guru mengingatkan Tony Atasnya tentang dulu, Son. aturan pada jam istirahat. Sony atasnya. Yang atasnya, Son. Yang bacanya apa? Kalimat yang atasnya. Kamu melewatkan satu kalimat. Iya. Bawahnya. Membeli jajanan di luar Bawahnya, sekolah. Son. Ketinggian naiknya. Bawahnya. Ibu guru. Ya. Ibu guru mengingatkan Sony Tony atasnya, tentang Sony. Kenapa dilompatin? Jangan dilompatin dong. Nah, Sony nggak perhatiin. Berarti. Kania. guru menegur Tony. Nah, itu dari tadi Sony lewat-lewatin terus tuh. Vincent, lanjut. Suaranya. Ibu guru mengingatkan Tony tentang Apa? aturan pada jam istirahat. Oke, good. Yo. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Oke. Keiko.
apakah di sekolahmu ada peraturan ketika jam istirahat? Kita Apa saja aturan-aturan tersebut? Gila. Tuliskan pada tabel di bawah ini. Oke, good. Terima kasih sudah dibacakan. Sony, fokus ya. Perhatikan, dengarkan temannya baca yang mana. Jadi kamu ketika disuruh melanjutkan, jadi tidak salah membaca kalimat yang mana. Baik. Tadi sudah kalian sebutkan aturan-aturan ketika jam istirahat. Aturan-aturan itu berisi panduan hal-hal yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Tapi di masa-masa pandemi seperti ini kan kalian belum ke sekolah, jam istirahat juga tidak boleh keluar kelas, kalian boleh makan, minum saat istirahat itu tetap di dalam kelas, ya. Jadi ada aturan tambahan karena kondisi yang sedang kurang baik ini, maka dari sekolah menentukan aturan tambahan. Misalnya ketika jam istirahat kalian diberi waktu istirahat oleh wali kelas 10 menit, ya. 10 menit itu kalian boleh makan bekal atau minum tetapi tetap di dalam kelas. Ya, tetap di dalam kelas, tidak boleh keluar kelas. Ya, itu aturan tambahan, tidak boleh berinteraksi berlebihan dengan teman, tidak boleh mendekati teman, ada jarak yang sudah ditentukan. Ada jarak yang sudah ditentukan untuk kalian boleh berinteraksi dengan teman, tidak boleh bersentuhan, ya. Pak Guru ingatkan sekali lagi bahwa aturannya adalah kalian tidak boleh bersentuhan. Jadi tidak boleh colek teman, tidak boleh gandeng teman, tidak boleh tos-tosan dengan teman, ya. Supaya tidak terjadi penularan. Yang bahaya itu kan yang orang tanpa gejala. Ya, kelihatannya teman-teman kalian itu baik-baik saja, kelihatannya sehat, tidak sedang batuk, tidak sedang demam, tidak sedang pilek, tetapi bisa jadi temanmu ini adalah orang yang sudah terpapar virus corona, tetapi karena imunnya bagus, dia tidak menimbulkan atau tidak memunculkan gejala. Nanti kasihan temanmu yang imunnya kurang bagus, ya. Padahal berangkat sehat, pulang tahu-tahu kena. Padahal Pak Guru lihat di kelas semuanya baik, semuanya sehat. Ya, itu alasannya kenapa kalian tidak boleh bersentuhan, boleh dekat-dekat sama teman, ya. Ardi izin ke toilet. Ya, silakan. Ya, jadi ada aturan baru, aturan tambahan di masa pandemi seperti ini. Baik. Kita lanjutkan ke halaman. Ini kita lompat ke halaman. Oke, salah. 70 apa ya? Yang ada PPKN. Halaman berapa, Pak? Halaman 75. Sudah Pak Ardi. Nah, Sudah, Pak. Sudah, Pak Ardi. oke. Hal-hal yang boleh dilakukan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang beristirahat atau sedang jam istirahat. Tadi sampai Giovanni. Keiko sudah ya? Sudah baca belum kok? Sudah ya? Berubah ini posisinya. Jadi yang belum. Alvaro. Alvaro sudah belum? Faro tadi. Udah. Oh sudah ya.
Hania sudah, Vincent sudah, Gio sudah, Keiko sudah. Gita belum ya, Git? Sudah, Pak. Oh, kita sudah, berarti Kila. Aku udah, Pak. Kila sudah. Udah yang terakhir. Oh, Kila yang terakhir. Dera, kalau begitu. Di halaman berapa? Halaman 75. Made dan teman-teman bermain lompat tali sesuai irama. Oke, good. Yes. Ada aturan yang perlu berlaku saat bermain. Kali. Kali. Dan ayo berdiskusi. Mereka. Kalimat ketiga. Mereka boleh mulai melompat setelah ada aba-aba dari teman. Oke, Jason. Ya, Pak. Apakah ada aturan lainnya dalam bermain lompat tali sesuai irama? Gracia. Saya belum membaca, Pak. Coba tuliskan di bukumu. Gracia, sorry. Langsung ke bawah aja, Gracia. Yang bagian tidak. Tidak hanya permainan lompat tali yang memiliki aturan. Oke, Emily. Permainan lainnya juga ada aturannya. Oke, Nano. Piano. Berikut contoh aturan ketika bermain bersama teman di sekolah. Oke, good. Maura. Yang mana, Pak Ardi? 1. Makanya jangan main-main, Maura. Kita nggak usah komen. Matikan mic-nya. Bermain tanpa membeda-bedakan teman. Baik. 2, Alvaro. Bermain dengan jujur dan sportif. Oke, good. 3, Al. Mas Al. Bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara berkelompok. Oke, terima kasih ya. Jadi, tidak hanya permainan lompat tali yang memiliki aturan. Semua permainan. Keanu itu apa, Keanu? Kamu main apa? Ya, main-main lagi. Jangan disambil main-main ya, kan mengganggu. Ya. Di semua permainan pasti ada aturannya. Ya, tetapi aturan yang umum, ya semua permainan pasti punya aturan. Tetapi permainan yang umum adalah bermain tanpa membeda-bedakan teman. Misalnya bagaimana? Aku nggak mau main sama Yasta, soalnya Yasta jelek. Aku nggak mau. Nah, itu salah satu contoh membeda-bedakan teman, ya. Atau misalnya kata Jason nggak mau, aku nggak mau main sama Brigita, aku mau mainnya sama anak-anak cowok aja. Karena Brigita cewek, aku nggak mau. Ya, nggak boleh seperti itu. Itu namanya membeda-bedakan teman. Namanya teman ya semua sama. Semua teman, mau laki-laki, mau perempuan, mau suku Batak, mau suku Jawa, mau suku Sunda, mau Tionghoa, mau Dayak, itu semuanya teman. Kan ada kata-kata orang Ambon, kita semua basudara, ya, tidak boleh membeda-bedakan
teman. Kenapa Sony? Sama juga ya, tidak boleh membeda-bedakan teman yang membedakan agama yang berbeda ya. Betul Sony, ya. Betul sekali. Jadi mau agamanya apapun, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita bermain dengan teman, karena semuanya sama. Kita semua sama. Kita semua sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Kita harus saling menyayangi, bermain bersama, hidup rukun, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau matanya sipit, mau matanya belok, itu semua teman kita, itu semua saudara kita, ya. Yang kedua, bermain dengan jujur dan sportif. Ya, sportif itu kalau kalah ya kalah, kalau menang juga nggak boleh sombong. Ya, jangan mencari menang tetapi curang. Nggak boleh ya. Kalau kalah nggak apa-apa. Namanya permainan, ada yang kalah, harus ada yang menang. Ada yang menang juga harus ada yang kalah. Kalau ada yang benar, harus ada yang salah. Itu namanya permainan, tidak perlu diambil pusing. Ketika berlomba pun juga sama. Kalau kalah ya nggak usah nangis, nggak usah marah-marah. Protes sana, protes ini, ya itu tidak jujur, tidak sportif. Sportif itu artinya jika kalah bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Ya. Artinya bagaimana? Ya udah, biasa aja sih kalah. Nanti ada kesempatan lain kita bisa ikut lagi, siapa tahu menang. Ya. Kalau yang menang juga nggak boleh sombong. Ye, kamu kalah, aku menang dong. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi tetap biasa aja. Senang boleh, tapi tidak boleh merendahkan yang kalah. Tidak boleh meledek yang kalah, mengecek yang kalah itu nggak boleh. Kesian. Yang ketiga, bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara kelompok. Ya, misalnya apa permainan yang berkelompok? Coba siapa bisa menyebutkan permainan secara berkelompok? Keiko. Bermain bola. Bermain sepak bola, itu betul, permainan kelompok. Emily? Bermain bola basket. Bermain basket. Yasta? Badminton. Bermain badminton, ada yang berkelompok, betul. Gita? Bermain pingpong. Ya. Maura? Bermain petak umpet. Petak umpet, betul. Evan? Bermain voli. Bermain bola voli. Aldrik? Mas Al? Bermain bermain. Keduluan orang ya, jawabanmu ya. Tadi mau jawab apa, Aldrik? Bermain bola voli. Oh, ya wis. Ya, jadi banyak permainan yang dilakukan berkelompok. Misalnya kayak itu digambar tuh main lompat tali. Itu kan permainan yang berkelompok, bermain bersama-sama teman ya. Digambar juga ada, nggak usah bingung-bingung nyari-nyari. Kalian juga pasti sering bermain yang berkelompok sebenarnya. Main kelereng itu juga bisa berkelompok. Ya. Nah, ini Zoom-nya sudah mau habis, ya. Zoom-nya sudah mau habis. Nanti kalau sudah habis, kita masuk lagi. Langsung aja ya, biar cepat selesai ya. Setelah habis, kita langsung masuk aja. Kalau